Yang saya hormati Bapak Simon bersama Ibu, Bapak Felix, Ketua Tim Keluarga, Tim Relawan Satgas, Funan, JAS, semua unsur tim pemenangan SNFBN, tim media, pihak keamanan, Bawaslu, Bapak Mama, keluarga besar pendukung SNFBN di Stasiun Temian yang saya hormati. Yang pertama, Kakak Mundus. Beliau ini saya punya kakak. Hari ini kakak sudah teriak di Stasiun Temian untuk orang Stasiun Temian harus menangkan SNFBN. Ini menjadi tugas berat kita untuk IUKOVIA juga harus menang. Bapak Mama, saya berdiri di sini sebagai putra Tablik 3 juga, di mana tahun 2020 salah satu putra yang pas padan untuk keluarkan SK pertama bagi Bapak Simon adalah saya. Dan pernyataan dari Kakak Mundus bahwa untuk serang lawan tidak boleh takut, saya sudah berani lebih dulu. Dan saya tidak pernah takut soal lawan. Apalagi hadir untuk mendukung orang benar dan pasti, yaitu Bapak Simon dan Bapak Felix. Kenapa saya bilang PSI harus hari ini kembali mendukung, mengusung orang benar dan pasti? Karena Bapak Simon telah membuktikan dengan segala kemampuan beliau berani mengangkat harga diri rakyat Melaka. Kenapa saya katakan? Karena kalau seorang bupati pelayanan terhadap rakyatnya hanya lewat bawah pohon atau pinggir pantai, ini sama dengan pelecehan dan penjajahan terhadap rakyatnya sendiri. Itu pelecehan, bukan karena uang untuk bangun kantor, tidak ada, itu pelecehan. Dan hari ini saya mau katakan bahwa kita tidak suka penjajahan. Republik ini sudah merdeka. Belum lagi karena mendukung si A si B, datang mulai klaim, mulai mimpi yang besar-besar. Kasihan, kamu bergerak sebagai tim, tidak tahu kau punya bos, dong lagi pusing. Pusing karena apa? Sedang berkuasa saja, dengan segala cara menindas, memaksa, itu saja masih kalah. Apalagi Bapak Mama, kau lepas ini barang sudah begitu lama. Kami mendukung SNFBN bukan karena mengejar satu kepentingan, tidak. Bapak Mama boleh cek, Ketua PSI Kabupaten Melaka tidak pernah kejar proyek di Kabupaten Melaka. Bukan karena saya berdiri hari ini di sini untuk membenarkan kenyataan ini karena saya punya kepentingan pribadi, tidak. Tetapi rasa bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Simon dengan segala kerendahan hati, kebaikannya, kejujurannya, memberikan kesempatan kepada Partai Solidaritas Indonesia pada pemilu 2024 bisa mendapat 3 kursi di Kabupaten Melaka. Ini kita harus jujur mengakui. Karena apa? Dari periode sebelumnya
PSI hanya dapat 1 kursi. Karena kami cari caleg saja susah. Hari ini kau dapat, besok akan dipaksa untuk mundur. Nah Bapak Mama, ini yang tidak benar untuk kita lihat bersama, bahwa penindasan kekuasaan sistem otoriter kita harus lawan. Yang sudah ada di depan mata baik untuk kita, kenapa kita ragu-ragu untuk mempertahankan? Pilih Bapak Simon dengan Bapak Felix, tidak boleh ragu. Kalau pilih yang lain boleh ragu. Sepakat? Karena beliau sudah membuktikan memberikan contoh yang baik, beradat dan berbudaya. Hari ini saya mau jelaskan sedikit soal filosofi beliau berdua, soal kain adat yang dipakai. Kain adat ini dipakai oleh rakyat jelata waktu itu untuk bekerja. Artinya kain ini dipakai oleh para pekerja. Jadi beliau 2 orang ini hadir di tengah-tengah masyarakat, menunjukkan jati diri untuk bekerja. Dan mereka yang lain tidak akan berani pakai kain ini. Tidak akan. Mereka yang lain tidak akan pakai. Karena jabatan dibedakan oleh filosofi kain ini. Ada yang duduk di tempat hanya untuk perintah ke sana ke situ. Dan beliau berdua ini tidak duduk di tempat untuk perintah si A si B. Kalau omong soal kekuasaan, di masa Bapak Simon kurang lebih 3 tahun ini, kalau mau jadi bupati-bupatian, kami juga bisa. Tetapi beliau tidak pernah mengajarkan kami untuk hal itu. Tetapi kalau kita tidak lihat pada realitas sekarang, maka tanggal 27 November sore, si A, si B, si C yang kita tidak sebutkan atau kebersamaan kita sore hari ini, itu akan terjadi. Penjajahan akan mulai tumbuh kembali, penindasan akan lahir kembali. Saya tahu Bapak Mama pasti tidak setuju dengan hal itu. Atau Bapak Mama setuju? Hapuskan harus menang. Kalau kita hapus saja tidak menang, ini tidak bisa hapus. Satu lagi begini Bapak Mama, orang Sasitambean pada saat ini, bagi kami partai politik, orang Sasitambean itu pandai berpolitik. Karena apa? Dapil 3 yang jumlah kursi hanya 6 untuk direbut oleh partai politik, Sasitambean melahirkan 2 anggota DPR. Artinya Bapak Mama ini sudah pintar untuk mempertahankan harga diri di Sasitambean. Nah, terhadap Bapak Simon dengan Bapak Felix, kalau kita di Sasitambean tidak mempertahankan kekuatan yang sudah diraih lewat 2 anggota DPR terpilih kemarin, ini sama dengan Bapak Mama mau lepas kembali kesempatan 2 anggota DPR ini untuk terhenti di masa depan. DPR satunya dari PSI, Ibu Evi. Ini ada yang kenal kan tidak Ibu Evi? Yang satu Siprikore, kenal atau tidak? Saya secara hierarki partai sudah tugaskan kepada beliau, yang sebenarnya hari ini dia yang sampaikan pesan saya kepada Bapak Mama, tetapi beliau masih di Kupang. Saya sudah sampaikan, saya tidak mau malu di depan Ketua Umum atas perintah yang sudah dia berikan SK
wajib memenangkan SNFBN di Sasitamean. Ini bukan saya yang perintah anggota dewan dari PSI, tetapi ini atas delegasi dari atas ke saya, dan saya wajib menyampaikan kepada beliau. Saya bilang, adik, ini perintah Ketua Umum putra bungsunya Pak Jokowi. Jadi Sasitamean silakan berkolaborasi dengan tim menangkan SNFBN. Ini ada Bapak Edo di sini, mungkin lebih seksama lagi untuk rapatkan barisan yang belum rapat sehingga Sasitamean kita bisa menang. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Kang Domundus soal akses jalan, perekonomian. Nah, di Sasitamean tidak boleh ragu karena ada 2 anggota DPR yang dimana secara legislatif bapak mereka sudah menang politik, tetapi eksekutif harus menang juga, yaitu Bapak Simon dan Bapak Felix. Bapak mereka sudah menang DPR-nya, bupatinya kalah. Ini bukan saja menang, tetapi membiarkan situasi besok untuk barang itu hilang dari bapak mama punya mata. Karena yang kami ikuti selama ini, partai politik merekomendasi orang, mengusung orang, ini sangat melihat dengan seksama. Yang pertama, calon itu kelayakan secara kemanusiaan seperti apa, kepemimpinan seperti apa. Dan kami membuktikan bahwa kami hadir kembali kepada SNFBN sudah yang kedua kali. Bukan kami lihat ada keistimewaan baru kami usung, tidak. Tetapi 2020 kami sudah usung, dan 2024 kami kembali. Dan bagi kami kembali untuk menang. Kembali kepada rumah jabatan. Rumah jabatan ini begini Bapak Mama. Kalau tidak ada rumah jabatan, Bapak Mama ketika mau berkunjung seorang bupati atau wakil bupati, Bapak Mama hanya bisa berdiri di pinggir fondasi. Tidak bisa masuk di dalam, karena itu rumah orang. Tetapi kalau ada rumah jabatan, Bapak Mama bisa masuk langsung di dalam, karena itu rumah Bapak Mama sendiri. Sama halnya dengan kantor. Amasia Inasia, hak kode bupati, bolu tanda tangan surat ihai Leon. Ketika udah turutan, hak ajudan no dipayung leo. Bapak Mama siapa pasti bubuk. Dan itu secara tidak langsung pelecehan, tadi saya bilang pelecehan dan penjajahan terhadap harga diri rakyatnya sendiri. Sepakat? Saya sudah sampaikan juga kepada adik Evi, karena kebetulan dia ketua fraksi PSI. Saya tidak tahu sudah berapa orang di Sasitamean yang menjadi DPR dan menjadi ketua fraksi, saya belum tahu. Kira-kira selama ini sudah berapa orang? Sudah ada atau belum? Maka kepercayaan yang sudah saya berikan kepada adik Evi sebagai ketua fraksi, bapak mereka hanya minta tolong jangan biarkan dia berdiri sendiri atas perintah partai untuk memenangkan SNFBN. Bisa atau tidak Bapak Mama? Saya sudah sampaikan juga kepada beliau, kawal semua kebutuhan masyarakat, termasuk salah satunya pasar di Keputu, sehingga itu menjadi sentral
perputaran ekonomi masyarakat Dapil 3 khususnya Sasitambean, mungkin terhubung juga ke Ibu Veo, Butin Leo Bele, sehingga mempercepat, memperlancar putaran ekonomi di 23 kecamatan ini. Saya sudah sampaikan. Dan saya terhadap mereka selalu evaluasi Bapak Mama, Bapak Edu, termasuk politik pun saya evaluasi. Saya baru mulai ikut kampanye hari ini. Sudah berjalan di Dapil 1 selama 10 hari, saya tidak pernah hadir. Karena saya sudah bagi mereka tugas. DPR terpilih Dapil 1 ke tanggung jawab Dapil 1, Dapil 2 ke tanggung jawab Dapil 2, Dapil 3 ke tanggung jawab Dapil 3. Saya hadir di sini hanya karena kebetulan adik Kevi tidak ada. Tapi tugas dia jelas. Saya akan minta dia untuk selalu kolaborasi dengan tim pemenang Bapak Mama, sehingga 27 November SNFBN harus menang di Sasitambean. Baik Bapak Mama, mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Bapak Edu berjalan waktu dengan Bapak Mama yang lain yang selalu sudah jumpa. Mungkin ada waktu selain dalam bentuk kampanye, tetapi kita akan bertemu di rumah. Tetapi saya tunggu adik Evi dulu, karena ini kalau Sasitambean tidak menang SNFB, kami partai politik juga malu. Apalagi PSI dengan Demokrat. Ini harga diri partai Bapak Edu. Kalau program tadi Bapak Felix dengan Bapak Simon sudah sampaikan, tetapi ini soal harga diri. Bagaimana ada anggota dewan sudah perintah ketua umum terus kalah. Baik, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. SNFBN. SNFBN. Tanggal 27 November coblos nomor 1. Terima kasih, selamat sore.